Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rahmanisa Sindaya Putri, absen 6. Saya Hilda Almadatun Ulfia, absen 18. Kami dari kelas 11 MIPA 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. A. Petualangan, penjelajahan, dan perebutan kekuasaan. 1. Latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Imperialisme merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Berikut faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra. 1. Jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. 2. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. 3. Penemuan Kopernikus. 4. Penemuan kompas. 5. Semangat Reconquista. 2. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Berikut bangsa-bangsa Eropa yang mengadakan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra menuju ke Kepulauan Nusantara. 1. Bangsa Spanyol. 2. Bangsa Portugis. 3. Bangsa Belanda. 4. Bangsa Inggris. B. Kekuasaan VOC dan penjajahan pemerintah Belanda. Tujuan dibentuk VOC adalah menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal, memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa ataupun dengan bangsa Asia lainnya, dan membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol dalam bidang keuangan. Tindakan-tindakan yang dilakukan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan adalah A. Ekstirpasi. B. Hongi-Tosten atau pelayaran Hongi. C. Verplicht-Leverantie. D. Bringer-Selsel. E. Kontingent. 2. Penjajahan pemerintah Belanda. A. Masa pemerintahan Republik Batav. Republik Batav ini merupakan vassal dari Prancis. Kebijakan-kebijakan Republik Batav dalam mengatur pemerintahan di Hindia masih terpengaruh oleh Prancis. 1. Pemerintahan Herman William Daendels 1808 sampai 1811. Tugas Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Berikut pembaruan yang dilakukan Daendels selama menjabat di Indonesia. A. Bidang pertahanan dan keamanan. B. Bidang politik dan pemerintahan. C. Bidang ekonomi dan keuangan. D. Bidang hukum dan peradilan. E. Bidang sosial. 2. Pemerintahan Jan Willem Janssens. Jan Willem Janssens dikenal sebagai seorang politikus yang berkebangsaan Belanda. Sebelumnya, ia menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan tahun 1802 sampai 1806. Tahun 1806, Janssens terusir dari Tanjung Harapan karena daerah tersebut telah jatuh ke tangan Inggris. B. Kolonialisme Inggris di Indonesia 1811 sampai 1816. Untuk wilayah Indonesia, Lord Minto mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai pemegang pemerintahan selama pemerintahannya. Selama pemerintahannya, Raffles mengeluarkan kebijakan dari berbagai bidang. 1. Bidang pemerintahan. 2. Bidang ekonomi. 3. Bidang ilmu pengetahuan. C. Dominasi pemerintahan kolonial Belanda. 1. Pemerintahan Komisaris Jenderal. Langkah-langkah yang dilakukan Komisaris Jenderal dalam menjalankan pemerintahannya. A. Sistem residen tetap dipertahankan. B. Dalam bidang hukum, sistem juri dihapuskan. C. Kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal dipertahankan. 2. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Sistem tanam paksa adalah kewajiban rakyat Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Sebab-sebab dilaksanakan tanam paksa di Indonesia. A. Pemerintah Belanda dililit utang luar negeri. B. Pemerintah Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk barang. C. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. 3. Sistem usaha swasta. Sistem usaha swasta adalah sistem yang digunakan VOC untuk menggantikan sistem tanam paksa dengan memanfaatkan pengusaha dari luar Nusantara.
Sistem politik ekonomi liberal membuat pihak swasta mempunyai peluang untuk mengembangkan perekonomiannya. 4. Sistem politik ekonomi liberal 1870. A. Pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal. Tujuan dijalankan politik ekonomi liberal yaitu untuk memajukan usaha swasta. B. Akibat pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal. 1. Bagi Indonesia, kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk, krisis perkebunan pada tahun 1885, menurunnya konsumsi bahan makanan, menurunnya usaha kerajinan rakyat. 2. Bagi Belanda, Belanda menjadi pusat perdagangan, hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Belanda. Sekian video dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Sekian terima gaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.